Shalom, Shalom, Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Bait Kudus yang berada di tempat ini, yang beribadah secara langsung maupun yang beribadah secara online di rumah. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa. Boleh yang berkata luar biasa? Saya mau dengar sorak-sorai kemuliaannya buat Tuhan. Haleluya. Ternyata memang luar biasa. Orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan pasti semua akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Dan sore hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya, kita mau belajar memberitakan kebaikan Tuhan dengan sorak-sorai kita. Kita mau belajar memberitakan kedahsyatan Tuhan lewat pujian kita. Kita mau belajar memberitakan kehebatan Tuhan lewat nyanyian kita. Semuanya bangkit berdiri, yang beribadah secara langsung, yang ada di rumah, semuanya bangkit berdiri. Dan kita kasih salam tos kanan kiri, katakan aku mau bersorak-sorai bersama dengan Tuhan. Aku mau bernyanyi, aku mau bersuka cita. Sama-sama kita mau menyerukan kehebatan Tuhan, kita mau menyerukan kedahsyatan Tuhan. Serukan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Hei! Sebab Engkau maha besar Tuhan, sebab Engkau maha kuasa. Sama-sama mari nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia yang takkan tergoyahkan, tidak terkalahkan. Amin. Dia hidup. Baik Kudus, nyarikan suaramu sama-sama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunjukkan, sebab Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia. Hey, semua bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan yang maha besar, bagi Tuhan yang maha kuasa. Hey, katakan bersama, Tuhanku maha besar, Tuhanku Dia maha kuasa. Hey, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Nyarikan suaramu, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunjukkan namanya, sebab Dia luar biasa. Amin. Yes, Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi, hey, kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama boleh nyatakan, Tuhan Bapa. Tuhanku maha besar, Dia Tuhanku yang maha kuasa. Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan terkalahkan, sebab Dia hidup, Dia berkuasa. Baik Kudus, katakan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunjukkan namanya, yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama serukan nama Yesus, sama-sama serukan nama Tuhan. Hai, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunjukkan namanya, ya Allah yang luar biasa. Amin. Sebab Dia Yesus, nama di atas. Boleh bertepuk tangan bagi Tuhan bersama. Hey, dan musik memuji Tuhan. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Mari
Lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama mari nyatakan, serukan namanya. Hey. Yesus Raja. Amin. Oh, Dia luar biasa. Amin. Yesus. Mari serukan nama Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan. Namanya Yesus Tuhan Raja. Kuasa kudus dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Yesus nama di atas. Katakan Yesus nama. Yesus nama. Terpujilah Engkau Tuhan. Boleh saya dengar sorak-sorainya yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Kita masih mau bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji nama Tuhan yang besar, memuji nama Tuhan yang dahsyat. Sebab terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah kedahsyatannya dahulu, sekarang, selama-lamanya. Hey! Haleluya. Jemaat Bait Kudus, mari sama-sama kita nyatakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama yang kuat, kuat dan kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lebih lagi dengan segenap hatimu nyatakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama yang ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami menyatakan, sorak-soraimu berikan yang terdahsyat. Hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan percaya dan memberikan untuk selamanya. Ini kami bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Sama-sama mari nyatakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama yang kuat, kuat dan kemuliaan. Dan kami sepakat satu suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama yang ajaib, ajaib dan amin. Dan kami satu hati di dalam iman. Satu hati kami nyatakan, hanya kerajaan-Mu, kerajaan-Mu besar. Sorak-sorainya jemaat Bait Kudus sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan percaya dan memberikan.
kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami mau bersorak, bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Yes. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk, sekali lagi boleh kasih tos kanan kiri. Katakan, Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Silakan duduk jemaat Bait Kudus yang ada di rumah, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dan saya mengajak kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau persiapkan hati, roh, jiwa kita sungguh-sungguh. Kita mau nyatakan kepada dunia bahwa Yesus satu-satunya yang layak disembah. Tuhan kita satu-satunya yang layak ditinggikan. Lebih dari apapun yang ada. Dia nama di atas segala nama. Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami menyatakan kedahsyatan-Mu. Alam semesta melukiskan, amin, kebesaran. Bahkan seluruh bumi, seluruhnya menyanyikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan nama-Mu. Sorak Hosana, Hosana bagi-Mu Yesus Tuhan. Mari bersatu hati dan nyatakan. Semuanya melukiskan kebesaran-Mu, menggambarkan kedahsyatan-Mu Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan-Mu. Mari bersorak di hadapan Sang Raja. Dia yang layak dipuji disembah. Kau layak bertata kudus sekarang selama-lamanya. Amin, amin Tuhan. Baik kudus, sekali lagi dengan seluruh alam semesta kita akan melukiskan segala kemuliaan Tuhan. Alam semesta melukiskan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu. Bumi dan surga menyanyikan
dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kau layak. Amin, amin. Selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kedahsyatan-Mu Yesus. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Kami mau meninggikan, kami mau mengadukan, kami mau menghormati nama-Mu. Mari dengan segenap hati jemaat Bait Kudus sorakan. Lebih lagi Hosana, 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 Hosana bagimu, Hosana, Hosana. Larikan suaramu dengan segenap imanmu. Kudus, berikan suaramu yang terbaik bagi Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan dipuji, disembah, Engkau yang bertata, satu-satunya yang bertata di atas bumi, di bumi dan di surga. Engkau Raja atas segala raja. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak kami agungkan. Lebih lagi katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Engkau Raja, yes, nama-Mu kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami mau menyatakan dengan segenap hati kami, Kau yang layak Tuhan. Di bumi, di surga Kau yang layak dipuji, disembah. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Amin. Nama-Mu besar terpuji, Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang
memuliakan-Mu. Kami tinggikan kebesaran nama-Mu Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Tiada nama seperti nama-Mu Tuhan, tiada nama seperti nama-Mu Yesus. Kau terbesar, Kau terhebat Tuhan. Kami memuji-Mu, kami mengagungkan nama-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak terima sembah hormat kami Tuhan. Sebab Kau yang layak terima kemuliaan kami. Sebab Kau yang layak terima segala sorak-sorai kami Tuhan. Sebab Kau yang layak terima segala yang terbaik dari kami Yesus. Terimalah persembahan kami, terimalah ini hati kami, terimalah setiap pujian kami. Hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu, hanya bagi kebesaran-Mu, hanya bagi kedahsyatan-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus, nama di atas segala nama. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mengagungkan-Mu Yesus. Sungguh Engkau yang layak, sungguh Engkau yang layak Tuhan. Ini setiap kami Yesus, ini setiap kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami menaikkan pujian bagi-Mu. Mari sembah hormat, mari naikkan pujian yang terbaik, mari naikkan hormat yang tertinggi. Hanya bagi Raja di atas segala raja, hanya bagi Yesus Sang Juru Selamat, hanya bagi Dia yang Mesias, hanya bagi Tuhan Sang Pencipta. Oh, haleluya. Terimalah segala pujian kami. Haleluya, haleluya. Kirana mana-nama ya rabarata sendiri. Mari memuji, mari terus menyembah, mari bersemangat di dalam roh, menaikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersemangat di dalam roh, memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Yesus. Sebab Dia yang layak. Hirama-rama-rama ya rabalara serererere, hirama ya rama-rama-rama ya rabalara serererere, hirama ya rabalara kererama-rama ya rabalara sererere. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Tiada satu nama yang layak terima segala pujian hormat kami selain nama-Mu Tuhan, selain hanya pribadi-Mu Tuhan. Dan ini kami dengan segala kekurangan kami, dengan segala hal yang kami miliki, sekalipun kami masih bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan, sekalipun kami belum seutuhnya bisa kudus di hadapan-Mu, tapi kami terus belajar menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami terus mau belajar menaikkan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terimalah setiap hormat kemuliaan kami Yesus. Mari bersatu di dalam hati, bersatu di dalam roh. Kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Nyata dalam hidupku, Kau Raja yang layak disembah sampai selamanya. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu
menerangi setiap langkah kami Tuhan. Terangi setiap langkahku. Kau yang layak ditinggikan sampai selamanya. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan, ku tinggikan namamu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak. Ku sembah, ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja Raja, di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Kami mau naikkan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Kau Raja yang layak disembah sampai selamanya. Kemuliaan-Mu yang menerangi setiap langkah kami, terangi setiap langkahku. Amin Tuhan. Kau yang layak ditinggikan sampai. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Mari dengan segenap hati ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan sampai selamanya, sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak, satu-satunya yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan namamu Yesus. Haleluya. Sebab Engkaulah Raja, satu-satunya Raja di atas segala raja Tuhan. Ku sembah Kau Yesus sampai. Ku sembah Engkau Tuhan. Mari meninggikan nama Yesus. Mari mengagungkan nama Tuhan. Mari mengeluh-elukan Dia. Yehova, kami mau mengagungkan peninggikan-Mu Yesus. Engkaulah Raja, amin. Di atas segala raja, ku sembah Kau Yesus sampai. Ku sembah Engkau Tuhan. Ini kami Tuhanku, sampai selama-lamanya. Hanya satu nama yang layak kami tinggikan. Amin. Kaulah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan.
raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus, sembah Engkau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Sampai selamanya. Kau Allah yang berkuasa, bumi di surga satu-satunya. Sampai selama-lamanya Tuhan. Katakan bersama, sampai selamanya Kau layak disembah. Ku tinggikan sampai selamanya. Sampai selamanya. Hiramayan atas sikiri sampai selamanya Kau yang layak kami sembah. Yes, ku tinggikan sampai selamanya. Pada sore hari ini kami telah berkumpul di tempat ini. Kami akan mau mempelajari satu tema yang penting dalam kehidupan kami. Kabar berita baik ya Bapa. Oleh sebab itu, pakailah hamba-Mu yang hina dina ini ya Bapa, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu yang begitu agung, begitu mendidik, agar jemaat-Mu di tempat sini tetap pada Injil yang sejati. Amin. Bukan pada Injil yang palsu. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kayak kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, tes. Bapak Ibu, tema pada sore hari ini, tema besar adalah kabarkan berita baik. Lalu tema kecilnya adalah tentang Injil yang sejati. Kalau Injil yang sejati, maka ada Injil yang palsu. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Sampai situ dulu. Bapak Ibu sudah tahu bahwa Yesus datang ke muka bumi ini satu-satunya untuk menebus dosa kita.
Bapak Ibu, kalau dosa kita tidak ditebus, maka semuanya masuk dalam kekekalan, kebinasaan abadi, yaitu neraka. Kaitannya ini dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, lalu diterus bagi orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti dosa itu masalah yang paling besar. Sampai harus anak Allah datang menebus. Ini Injil yang sejati. Injil yang palsu adalah ikut Yesus kaya. Mau minta apa? Beres. Masalahmu terangkat. Apalagi? Sakitmu sembuh. Walaupun tidak sembuh, tetap beriman, nanti sembuh. Orang dibuat rangsangan seperti itu. Tetapi jemaat tidak diajari. Ini loh caranya, engkau harus hidup baik-baik. Engkau harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti kita akan masuk lebih dalam. Lalu saya tuntaskan dulu ini. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ada 3. Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Roh yang lain, Bapak Ibu mungkin bisa lihat, itu enggak tahu dari mana mereka teriak-teriak, kursi diangkat, dihajarin semua. Lalu di sosial media bilang, inikah Roh Kudus? Teriak-teriak, sampai ada seolah-olah terjun dari atas ke bawah pakai tali dan sebagainya yang terjadi di luar negeri. Roh Kudus tidak seperti itu. Nah, kita masuk ke pokok. Yesus yang lain. Kalau begitu Pak, mau membedakan Yesus yang sejati sama Yesus yang lain, gampang. Kalau Bapak Ibu pada Injil yang sejati, Yesus yang memimpin engkau. Kalau engkau masuk dalam teolog entertain, maka engkau yang memimpin Yesus. Engkau mau apa? Tuhan, kabulkan. Tuhan, jaga anak saya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Engkau perintah Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan pencipta, Allah pencipta. Kita hasil ciptaan. Bisakah hasil ciptaan memerintah pencipta? Dan itu laku. Gereja penuh. Bapak Ibu tanya, loh Pak kenapa gereja penuh? Iya karena itu kan kebutuhan yang kita butuhkan. Lalu Bapak Ibu mulai bilang begini, Pak saya belum paham, saya mau tuntas. Iya kita hari ini selesaikan secara tuntas. Bapak Ibu mari kita lihat dulu dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Pak ini firman ya dan amin. Bukan ya dan tidak. Saya bilang iya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pak ini. Saya mau beritahu Pak, orang pada Injil keselamatan hanya satu yang dia rindukan. Jiwa yang tersesat. Orang yang pelayanan benar. Bukan saja pengkhotbah. Mau WL, singer dan lain-lain, pemain musik. Dia mau memberi yang terbaik. Supaya orang mendengar, orang tergugah. Lalu orang mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu tahu juru selamat, juru itu tujuan. Juru itu hanya satu tujuan, yaitu juru selamat. Tapi dengarkan baik, Yesus bukan saja juru selamat. Dia sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber macam-macam. Sumber hikmat, kan dia Allah.
Tapi Yesus juru selamat. Tidak ada satu orang pun yang dia berkata, saya juru selamat. Enggak ada. Hanya Yesus. Nah, kalau ini Pak, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu Pak, nurani. Itu semangat. Hanya satu, bagaimana mengandalkan Tuhan pakai saya. Supaya jiwa-jiwa ini bukan lagi mereka cari miskin jadi kaya, sakit sembuh. Banyak masalah, tidak ada masalah, bodoh, berhikmat, bukan. Tapi mereka mau tentang diri mereka, yaitu untuk memperoleh keselamatan. Dalam Lukas 13 ayat yang ke-23, Pak Bu, ayat yang ke-23, di situ ada seorang yang bertanya kepada Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Orang itu Yesus masih masuk dalam kota dan orang itu tanya Yesus, sedikitkah Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24 Bapak Ibu lihat. Yesus tidak menjawab sedikit banyak, tidak. Tapi Yesus jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Pakai tanda seru. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kenapa? Salah Injil. Yang Bapak Ibu terima, yang lain lah bukan Bapak Ibu. Mereka terima itu adalah Injil entertain. Salah jurusan. Mestinya itu harus satu-satunya Injil keselamatan. Makanya jangan heran dalam Matius 7 sudah berdumbuat, sudah mengusir setan. Yesus bilang begini, aku tidak mengenal engkau, hai engkau yang pembuat kejahatan. Apa yang dibuat kejahatan? Bukan memberitakan Injil keselamatan, tapi memberitakan teolog kemakmuran, teolog kesembuhan. Saya beritahu, mujizat kesakit sembuh itu nilainya minim. Rendah. Kenapa? Sakit sembuh, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Tetapi tidak bertobat, mati neraka juga. Amin Pak Bu. Pak, kekekalan itu Pak bukan seram. Tapi namanya saja kekekalan tidak berujung. Bapak Ibu hidup di bumi ini paling-paling 80. Karena Mazmur berkata seperti itu, kita hidup 70 tahun. Kalau kita kuat 80. Lebih dari itu penderitaan. Pak, saya khotbah itu, pernah saya khotbah. Dan setelah dia selesai dia duduk. Dia bilang, saya tidak mau 80. Saya mau hidup 1000 tahun lagi. Usia 50 tahun meninggal. Bapak Ibu harus yakin satu hal. Firman Tuhan ya dan amin. Lebih dari 80 tinggal penderitaan. Dan Bapak Ibu sudah harus disiapkan untuk bagaimana menghadapi kekekalan. Bapak Ibu bertanya begini, iya Pak, nanti kita kembali ke Yohanes 15 tadi. Bapak Ibu bertanya, iya Pak, yang saya tahu kita selamatkan bukankah itu anugerah? Saya bilang benar sekali, bukan perbuatan baik. Tapi untuk mempertanggungjawabkan anugerah itu, harus perbuatan baik. Bapak Ibu gak usah berdebat. Di surga tidak ada pelacur. Di surga tidak ada preman. Di surga itu tidak ada perampok. Tapi di surga ada mantan pelacur. Di surga itu ada mantan perampok.
di surga itu ada mantan preman. Apa makna mantan di sini? Artinya sudah bertobat. Nah, pertobatan itu yang penting. Jadi mimbar yang sehat itu mengajar Bapak Ibu perilaku kembali pada Injil yang benar. Lalu Bapak Ibu, saya mau beritahu, kalau Bapak Ibu sudah mengerti begini, Bapak Ibu bilang betul. Tapi yang kebutuhan sehari-hari bagaimana? Rumus Alkitab adalah asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Selesai. Yang membuat kita menderita itu apa? Keinginan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam kekekalan bersama Kristus, nah itu baru Bapak Ibu senang seumur hidup. Sekarang hidup kita harus dibenahin dulu. Melalui apa? Injil keselamatan. Bukan Injil miskin jadi kaya. Bukan Injil sakit sembuh. Bukan Injil yaitu kurang cerdas jadi berhikmat. Bukan seperti itu. Saya lanjutkan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pak, ini ada sambungannya ayat yang ke-8. Hore, saya klaim ini ayat, saya mau mobil, harus ada mobil. Di mana Yohanes 15 ayat 7? Itu kan gak cerdas. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Oh, Bapak dipermuliakan bukan engkau punya mobil bagus, motor bagus, arloji bagus. No. Tapi Bapak dipermuliakan, yang tersesat engkau bawa dia bertobat. Itu Bapak dipermuliakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Firman-Nya seperti itu. Harus begitu. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dan buah itu adalah buah yang tetap. Apa itu buah yang tetap? Yaitu buah, yaitu jiwa. Saya ulangi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Engkau hari ini dapat rumah bagus, rumah baru. Yesus biasa-biasa saja. Yang senang anggota keluargamu sama engkau. Tapi kalau ada satu orang bertobat, seluruh malaikat bersorak-sorai. Amin. Itu maknanya, Pak. Lalu permintaan kita harus bagaimana? Saya tuntaskan sekalian. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak gak percaya mujizat, saya beritahu, saya hidup dari mujizat. Tapi tolong, mujizat untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Contoh, waktu dalam perjanjian lama, Musa taruh tongkat, laut terbelah. Satu-satunya mujizat. Begitu tentara Mesir masuk, Israel dulu masuk, lolos semua. Kemudian Mesir masuk, air tertutup. Dan seluruh prajurit mati. Di situ Tuhan Allah dipermuliakan. Banyak orang bilang begini, oh Pak, kami dapat titik-titik, katakanlah itu dari kepercayaan. Lalu dia masuk ke Kristen, saya diam aja. Lalu sudah macam-macam, sudah dibaptis, sudah apa. Lalu Injilnya benar tidak? Kalau Injilnya salah, ya nggak sampai. Nanti kita lihat yang lebih seru lagi. Bagaimana antara kehendak antara iblis sama firman Tuhan. Oh keren banget tuh. Alkitab itu cerdas Pak Bu. Saya ini sudah khotbah
bikin singkat-singkat supaya Bapak Ibu itu paham, mengerti dengan tuntas, mudah dicerna, kita praktekkan yuk. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbicara murid, amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa itu murid? Bisa diajar. Jadi Bapak Ibu duduk begini, bukan Bapak Ibu sedang dimarahin, bukan sedang dihakimi, tapi sedang diberkati. Amin. Diberkati dengan firman kayak begini, tidak bisa terbeli. Betul. Bapak Ibu rasakan. Saya mau beritahu baik, Bapak Ibu harus punya satu barometer. Nanti firman ini selesai, waktu engkau salam-salaman, engkau merasa sore hari ini yang saya dapat itu kebutuhan jasmani kah atau kebutuhan rohani yang saya dapat? Kebutuhan rohani harusnya. Mimbar ini ajari tentang Bapak Ibu sedang diberi makanan rohani, bukan jasmani. Jasmani waktu besok engkau kerja sekuler 8 jam, 9 jam, oke, itu. Tapi di gereja harus makanan rohani. Nah bayangkan kalau di mimbar bilang, siapa memberi akan diberi, diberkati untuk memberkati. Gimana? Pada problem kita banyak begitu, kita keluar, besok atau nanti sudah banyak masalah. Tapi ingat baik, Injil keselamatan Tuhan yang memimpin kita. Lain dari itu, kita yang memimpin Tuhan. Karena kita mau Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Sehingga acara Natal saya isi, Pak, yang itu tuh sudah tidak mau ikut Yesus lagi. Kenapa? Suaminya sudah habis uang banyak, suaminya tidak pernah disembuhkan, lalu dia kecewa dengan Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Hari ini saya mau beritahu baik, engkau tinggalkan Tuhan, Tuhan gak rugi, kita yang rugi. Jangan kita bergaya-gaya. Nah itu loh, ada gara-gara Injil entertain. Janji diklaim, pelayanan yang mantap, suami pasti disembuhkan, tidak sembuh. Tinggalkan Yesus. Bukan itu, tapi Injil keselamatan. Mengajar Bapak Ibu, bagaimana engkau hidup, mengupas dengan tuntas firman Tuhan. Sehingga engkau bisa bilang, betul satu ayat saja, 45 menit gak cukup. Amin Pak Bu. Nah sekarang kita mau kembali ya. Itu ayat yang ke-8 tadi, kita sekarang kembali. Kita satu ayat lagi. Yohanes 15 ayat yang ke-16 biar tuntas. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Apa buah tetap? Jiwa. Terus, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nyambung. Sekarang di mana anggota keluargamu? Bahwa dia kembali pada Injil yang benar. Injil keselamatan. Poin yang kedua. Kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga sekarang. Ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi, ini kata Paulus, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya.
hari-hari ini bukan lagi ular yang berbicara. Hari-hari ini bukan godaan seperti itu. Hari-hari ini yang digoda adalah materi, barang-barang yang dipromosikan, yang menggoda engkau. Kita bahas ini. Bapak Ibu, dalam ular, iblis masuk dalam seekor ular, lalu bagaimana ada Hawa dan ular itu saling berinteraksi. Hukum dari Allah adalah, coba lihat Kejadian 2 ayat 17, jangan kamu makan buah itu, pasti engkau mati. Kejadian 2 ayat yang ke-17, saya bacakan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan. Pasti mati. Tapi dalam Kejadian 3 berubah tuh. Kejadian 3 ayat yang ketiga, Hawa bilang, nanti engkau mati. Saya bacakan deh. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Pasti mati, nanti mati. Hawa tambah lagi raba. Coba lihat firman dipelintir seperti itu. Apa kata setan? Ayat yang keempat. Oh, dia luar biasa. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Pasti mati, nanti mati, dan tidak boleh raba. Setan tidak akan mati. Kita masuk. Bapak Ibu mau tahu Injil yang benar, kita harus beda dua dalam firman Tuhan. Pedoman harus ada. Seperti Bapak Ibu beli sepeda motor, itu kan ada namanya manual book, buku petunjuk dari sepeda motor itu. Nah, kehidupan kita buku petunjuk adalah Alkitab. Alkitab itu dibagi dua, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, Pak Bu, itu buku petunjuk untuk hidup umat Israel menuju ke Kanaan yang penuh dengan air susu dan madu, penuh dengan berkat. Dan memangnya begitu. Perjanjian Baru yang penuntun kita sekarang itu adalah menyangkal diri, pikul salib, ikut jejak Kristus. Khotbah yang benar tidak boleh comot-comot ayat, lalu diselaraskan, lalu dikasih. Salah. Di dalam Perjanjian Baru, Bu, Pak, engkau mau hidup sukses, gampang rumusannya. Engkau disiplin, engkau kerja keras, engkau punya pengalaman, terakhir engkau hemat, pasti engkau kaya. 2 hari atau berapa hari yang lalu tak sengaja itu dari TV dikeluarkan. Orang-orang sederhana dia begitu hemat sampai dia menjadi miliarder. Tapi kalau engkau tidak disiplin, engkau malas, hidup hancur-hancuran, boros, engkau tidak mungkin sukses. Jadi rumusan sukses yang pertama adalah disiplin. Semua sama, bayangkan kalau kita khotbah begini tidak ada persiapan, tidak disiplin, ini mau ambil dari mana dulu, hajar kemana dulu, itu pasti khotbahnya hancur-hancuran. Kita nggak bisa bilang begini, oh nggak apa-apa nanti Roh Kudus bantu. Kekristenan bukan mistik, kekristenan itu progresif.
Enggak bisa tanpa persiapan, enggak apa-apa saya naik khotbah aja. Nanti Roh Kudus naik, bantu saya. Lalu konon sebelum ada corona, kan Bapak Ibu dengar sendiri. Apa Tuhan? Bagaimana? Ya Roh Kudus lalu. Oh, kata Roh Kudus, apa itu? Dan itu yang memuji-muji banyak. Bapak Ibu bayangkan engkau sedang berkhotbah, Roh Kudus tiba-tiba berbicara, sampaikan ke jemaat beginilah. Ya Tuhan, ya. Lalu dia bilang, Roh Kudus baru selesai berbicara. Itu roh yang lain. Roh Kudus disiplin. Engkau siapkan baik-baik. Engkau doa, Tuhan pimpin saya. Lihat hati saya. Saya mau jemaat berubah. Lalu khotbah, Bapak Ibu bisa merasakan kalimat yang keluar itu dipimpin Roh Kudus atau hanya kecerdasannya dia, pasti Bapak Ibu merasakan. Untuk membedakan Injil keselamatan itu begitu, Injil entertain begitu. Nah, dari rumusan aja kita sudah tahu. Perjanjian baru mengajak Bapak Ibu menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Sudah yang dilihat ada boros-boros apa, sudah demi kesenangan badan, sudah saya enggak. Hati ingin untuk mengganti sesuatu barang yang mahal, tetapi logika bilang jangan. Asal ada makanan, pakaian cukuplah, masih bisa dipakai kok, tidak usah ganti. Bahkan sampai taraf tertentu, waduh makan kita keborosan nih. Kalau uang ini kita bisa bantu orang yang sederhana, kan puji Tuhan ya. Sampai ke arah situ, nanti klimaksnya di situ. Tiap hari keluar hanya makan minum nilainya sekian. Aduh itu kalau kita makan yang sederhana, ada uang sekian, bisa bantu orang yang cerdas, tidak punya biaya, kita bantu yuk. Itu diajari oleh Injil keselamatan. Tapi Injil entertain, semuanya boros-boros, mewah-mewah. Itu bukan menyangkal diri. Pikul salib, Pak, seluruh dari atas sampai bawah yang kau bilang, oh orang hebat dan tidak hebat. Saya mau berita baik, semua punya masalah. Mau hamba Tuhan kelas apapun punya masalah. Mau jemaat kelas apapun punya masalah. Nah, punya masalah itu jangan bilang, Tuhan tolong angkat dong Tuhan. Itu entertain, motivator. Tetapi Tuhan besok punya masalah, pimpin saya Tuhan, berikan saya hikmat, akal, marifat. Supaya saya mampu menyelesaikan masalah itu. Itu Injil keselamatan. Selalu Tuhan yang memimpin. Pak, bagaimana saya tidak percaya dengan mujizat, bagaimana saya enggak percaya Yesus sumber mujizat, sumber berkat. Ada satu cerita dalam Alkitab. Petrus pada malam hari tidak dapat ikan. Dia kecewa. Yesus ada di situ. Yesus suruh dorong ke tengah, pagi hari kurang lebih jam 10. Lalu Petrus bilang, kami sudah semalam-malaman, kami sudah bekerja keras, tapi tidak satu ekor pun kami dapat. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, kami mengikutinya pun. Petrus buang itu jala, 2 perahu penuh dengan ikan, hampir tenggelam. Itu pimpinan Tuhan. Tidak mungkin Pak, engkau hidup, engkau minta Tuhan mimpin, engkau gagal. No. Tapi yang selalu kecewa, selalu tinggalkan Tuhan. Kenapa? Klaim janjinya, klaim janjinya. Pak Bu, supaya Bapak Ibu dapat janji, praktekkan dulu, jalankan dulu perintah.
Perintah punya kita, kalau kita jalankan, menyenangkan hati Tuhan. Janji itu punya Tuhan. Dia selalu tepat, tidak usah dipromosikan di mimbar. Tapi sudahkah kita melakukan perintah Tuhan? Contoh, suami kasihilah istrimu, sudah belum? Istri tunduk pada suami, sudah belum? Itu kan perintah. Hai anak-anak, hormati orang tuamu, sudah belum? Itu yang perintah tadi untuk menciptakan kebahagiaan keluarga. Suami tulang punggung, istri penolong. Sekarang mau dibalik. Istri tulang punggung, suami penolong. Dibalik-balik seperti ini yang buat kacau. Sudah belum? Kalau sudah, tidak mungkin keluargamu tidak bahagia. Tidak mungkin anak-anak sudah menghormati orang tua. Tidak mungkin engkau punya umur tidak dibuat panjang. Karena itu firman Tuhan. Hai anak-anak, hormati orang tuamu supaya umurmu panjang. Amin. Nah itu Injil. Kita lihat sekarang. Yang harus mati, pasti mati, nanti mati, dan tidak mati. Lihat dibolak-balik. Hari ini bukan buah. No, bukan buah. Bagaimana itu dengan barang-barang yang ada di muka bumi ini. Yang bumi ini kan sudah diserahkan kepada iblis. Dia menggoda engkau. Sampai engkau terjerat. Saya mau beritahu satu poin Pak Bu. Cepatnya waktunya. Poin pertama Pak Bu. Iblis tidak pernah memaksa engkau. Tolong jangan selalu iblis yang salah, iblis yang salah. Kerjaan iblis hanya menggoda engkau. Yang kedua, firman atau Tuhan Allah atau Roh Kudus tidak pernah intervensi dalam tindakanmu, dalam keputusanmu. Jadi, iblis menggoda, firman memprotek engkau, engkau yang ambil keputusan, saya mau yang mana. Contoh, waktu Hawa mau ambil itu buah, iblis tidak bilang, ayo, ini aku petik untuk kamu ya. Tidak, Hawa ambil sendiri, makan, kasih ke suami. Tuhan Allah gak pernah teriak begini, Hawa jangan, nanti engkau mati. Gak pernah. Jadi ada yang salah-salah, jangan bilang dasar setan itu, dia yang enggak, setan hanya menggoda. Firman memprotek, itu adil. Hari ini Bapak Ibu mau pilih yang mana? Injil keselamatan? Atau engkau lebih suka Injil entertain? Banyak tuh di YouTube. Terserah. Saya beritahu Pak Bu, begitu engkau kompromi, engkau mendengar firman-firman entertain, engkau punya logika, engkau punya rasio, pasti terpengaruh 10-20%. Oh ikut Tuhan begini ya, bisa ya, begini, begitu. Engkau terpengaruh. Tapi engkau bilang tidak, yang saya mau Injil yang sejati, bukan Injil palsu. Maka engkau, ada gairah bagaimana supaya engkau hidupmu disempurnakan. Kenapa harus hidup disempurnakan? Sudah belum? Firman Tuhan beritahu dalam Matius 5, bulan tolong baca. Tuhan bilang begini, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu perintah, sudah belum? Balas kejahatan dengan kebaikan.
Poin berikut, harus saling mengampuni. Bahkan diceritakan di situ, kalau engkau ada menyediakan mezbah, engkau ada sesuatu dengan temanmu atau sahabatmu, bikin beres dulu, baru datang ke mezbah itu supaya Allah berkenan. Masih ada kebencian enggak nih? Itu Injil keselamatan. Tidak pernah Pak, Injil entertain ajari itu di luar jalur. Entertain hanya membangkit-bangkitkan engkau punya emosi. Bagaimana supaya engkau meraih, supaya engkau kaya raya. Tapi fakta kenyataan tidak ada. Dulu saya sama. Saya sampai bertanya begini, kok pendoa miskin-miskin sih? Saking bodohnya itu dulu. Kan dia berdoa, dia biji mata Tuhan. Mengapa sih hidupnya susah? Bahkan di daerah tertentu sudah berdoa, kita masih memberi amplop. Coba, kekristenan bukan mistik Pak Bu. Tapi kekristenan mengajak Bapak Ibu ini loh hidup. Sudah mengampuni? Lalu Yesus juga mengajar supaya tertutup semua. Kasihilah musuhmu. Mertuamu bukan musuh, dia mertua. Saudaramu bukan musuh, itu saudara. Yesus bilang, kasihilah musuhmu, dan tambah lagi, berdoa bagi orang yang menganiaya engkau. Sudah belum? Pernah engkau berdoa yang orang membuat engkau sakit hati, menggosip engkau berdoa buat dia? Sudah berdoa enggak apa-apa. Dan minta berkat baginya. Itu Kristen. Kenapa? Karena ayat selanjutnya itu berbicara garam dan terang dunia. Ini yang harus kita jalankan. Kalau Bapak Ibu jalankan ini, dengarkan baik. Bukan engkau mengejar berkat, berkat mengejar engkau. Lupa kau bisa. Pak, orang dunia itu dibekali. Engkau jangan buat orang sakit hati. Berbicara itu hati-hati. Engkau harus sopan. Ada orang sopan. Kalimatnya gak pernah membantah. Orang dunia kan memberi berkat. Dengan cara itu aja bisa kok. Perilaku kita menentukan. Engkau rajin hari Minggu semua ibadah ada 5 kali, engkau masuk semua 5 kali. Tapi begitu hari Senin omonganmu itu menyakiti orang. Engkau gosip orang, siapa mau memberi berkat? Ada satu sahabat di Surabaya, dia teriak, Pak Peter, waduh pendeta si A ini, waduh luar biasa Pak, lucu. Saya dari awal sampai masuk, saya tertawa sampai perut saya sakit. Kalau ada waktu, ajak dia. Jadi hari Minggu dia ke mall-mall, ada berapa gereja begitu. Dia lihat yang mana pembicara yang sesuai dengan kehendaknya dia datang. Yang kedua, dia bilang, Pak ini boleh. Khotbahnya ringan-ringan, menyenangkan. Pak tahu, pulang, datang saya beban berat, pulang lega. Saya bilang, Bu, yang benar Injil keselamatan. Begitu-gitu. Cari itu yang segar, datang yang lucu, yang memberi itu memberkati banget. Bapak Ibu tahu, saya tanya satu, khotbah apa sih? Enggak tahu, yang penting lucu. Ya, perjalanan tahun 2023-2024 dia kirim foto penuh dengan selang. Pak Peter, tolong doakan saya. Saya sakit. Kenapa?
penuh dengan selang, kita siap menghadapi kekekalan. Saya mau beritahu buat Bapak Ibu baik, entertain tidak menyiapkan, tidak membuat Bapak Ibu untuk menyiapkan hidup Bapak Ibu pada kekekalan. Entertain berbicara hanya tentang materi. Berkat yang terbesar, supaya Bapak Ibu tahu, adalah Yesus Kristus. Apa itu? Dia membawa Bapak Ibu pada kekekalan, kehidupan yang abadi bersama-sama dengan Yesus. Itu berkat yang terbesar. Bapak Ibu bilang begini, Pak, Bapak ini gimana? Saya butuh A, B, C, D, E, F. Dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenarannya. Dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau Bapak Ibu mau hidup enak, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran firman Tuhan hanya satu, Injil, keselamatan. Selesai. Itu Bapak Ibu cari, dan semuanya itu akan ditambah kepadamu. Pak, orang yang benar saya belum pernah lihat. Anak cucunya minta-minta, ini serius Pak. Orang tuanya hamba Tuhan, membantu anak yang pintar sekolah, itu saja loh yang dia ceritakan. Saya lihat anak-anaknya luar biasa, lulusan ini dapat pekerjaan bagus, lulusan ini dapat pekerjaan bagus. Bahkan orang melihat begini, tambah dikasih rumah, dipinjami rumah tepatnya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Oh, saya bilang betul firman Tuhan. Kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu penting. Anak cucu kita enggak sulit. Engkau berdoa. Poin yang berikut Pak, kita hidup ini bersaing Pak. Yesus punya saingan, namanya Mamon. Saya mau tutup. Nanti kali berikut kita lanjut. Yesus punya saingan namanya Mamon. Kenapa? Sudah tertulis kamu tidak dapat mengabdi pada dua tuan, pada Mamon atau pada Tuhan Allah. Masa kurang jelas? Mengabdi itu apa? Di sini duit. Itu kita lepas. Tapi Pak, saya punya harta banyak. Harta boleh banyak. Hati enggak boleh terikat. Hati yang pertama, yang terutama hanya Yesus. Lalu Pak, kalau begitu bagaimana strukturnya Pak? Saya mau beritahu, supaya engkau baik-baik saja. Yesus memimpin engkau. Engkau mengatur dengan baik. Mamon jadi alat untuk memperlancar pelayanan Tuhan. Saya simpulkan, Yesus jadi tuan, engkau hamba, Mamon alat. Selesai. Kalau Injil yang lain, Mamon tuan, engkau hamba, Yesus alat. Tuhan Yesus, saya mau buka toko, berkati Tuhan. Saya klaim janjimu. Loh, jangan klaim janji, engkau sudah jalankan belum perintahnya? Injil keselamatan yang penting, saya minta tim musik naik. Tuhan Yesus jadi Tuhan. Allah jadi Tuhan. Engkau jadi hamba. Mamon alat. Alat untuk apa? Engkau cari jiwa. Jiwa itu kalau diselamatkan oleh firman yang benar, itu berarti Bapak Ibu menyimpan harta di surga. Statement terakhir, perintah Tuhan. Singer WL, perintah Tuhan, jangan menyimpan harta
dunia, di bumi. Jangan menyimpan harta di bumi, tapi simpanlah harta di surga. Ini perintah Pak Bu. Bayangkan Injil lain, bukan Injil keselamatan, suruh kita mengumpulkan harta di bumi. Firman Tuhan, jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi Injil, kumpulkan harta di bumi. Coba. Lalu firman Tuhan bilang begini, jangan kumpul harta di bumi, tapi kumpullah di surga. Apa itu harta di surga? Jiwa-jiwa yang Bapak Ibu bawa, dia bertobat, dia hidup pada kehidupan yang baru. Di situ Bapak Ibu sedang mengumpulkan harta. Amin Pak Bu. Selamat menganut Injil keselamatan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Saya mohon Pak Gembala untuk membawa kita dalam doa. Kita nyanyi satu lagu, kemudian satu pujian, kemudian Pak Gembala menutup kita firman dengan doa. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Mari kita bangkit berdiri bersama. Karena Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Firman sudah diuraikan, firman sudah bekerja, dan firman Tuhan berkata tidak ada firman Tuhan yang sia-sia. Mungkin kau menangkap firman Tuhan hanya cukup awalnya saja. Hanya cukup untuk di hatimu saja. Tetapi kau berkata, Tuhan, ini firman yang terbaik. Ini firman bagianku untuk kami melakukan. Mampukan kami melakukan firman-Mu, hidup seturut kehendak-Mu. Jadilah pelaku-pelaku firman, dan Tuhan pasti dipermuliakan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Siapa yang saat ini merindukan firman, urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati, ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ajar kami menjadi orang-orang yang senantiasa hidup dalam jalan terang firman Tuhan. Hati kami bersukacita karena Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami. Hati kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Kami hidup dalam kekuatan dari Tuhan. Kami tidak takut dengan keadaan ini. Tetapi yang kami takutkan adalah Tuhan, kami jauh dari firman-Mu. Jangan sampai kami jauh dari firman. Tuhan, kekuatanku itu adalah firman Tuhan.
Kekuatan kami adalah firman-Mu Tuhan. Isi hidup kami. Semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhi kami. Roh Kudus, hikmat daripada Engkau turun bagi kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, mujizat dari Tuhan turun memerintah di dalam kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan sama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan bersama-sama, Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang percaya bersama katakan, Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mempersembahkan persembahan kita. Sebelum kita bawa persembahan kita di dalam doa, ada satu ayat yang ingin saya bagikan, yaitu dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati ataupun karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam nama surga, segala puji dan syukur kami haturkan Tuhan. Kami bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kami masih boleh memberikan persembahan ini. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi apa yang kami persembahkan ini semua hanya adalah berkat dari kemurahan-Mu saja Tuhan. Berkat kemurahan hati-Mu yang selalu memberkati kami berlimpah-limpah ruah. Dan apa yang kami berikan ini belum seluruhnya Bapa. Terima kasih karena Engkau memberikan hati yang rindu untuk terus memberikan yang terbaik bagimu. Kau berkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk mempersembahkan persembahan ini. Kau berkati setiap hati yang sungguh-sungguh rindu memberikan yang terbaik buat Engkau. Kau juga berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga dalam mengelola persembahan ini, sungguh-sungguh persembahan ini berguna untuk melebarkan gereja Bait Kudus demi kemuliaan nama-Mu, menjangkau jiwa-jiwa bagimu, menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan, melebarkan sayap ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kemanapun yang Kau kehendaki. Amin. Kami siap memberikan persembahan ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami boleh memberikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Segala puji, syukur, hormat, serta kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami minta kepada Bapa di atas segala Bapa, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang senantiasa mendengar setiap permohonan-permohonan doa kami. Tuhan berkati persembahan permohonan doa dari umat-Mu yang hari ini kami bersama doakan. Baik itu pergumulan yang sudah lama kami doakan, atau permohonan-permohonan yang sudah lama mereka meminta kepada Tuhan. Tetapi kami percaya hari ini juga, malam ini juga ada mujizat pertolongan-Mu Tuhan. Ada pertolongan demi pertolongan yang mereka terima dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun itu sulit bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk minyak
Kami bersama sepakat di seluruh ruangan ini bahwa ketika kami berdoa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, ketika kami berdoa untuk kebesaran nama-Mu Tuhan, dan ketika kami berdoa, mujizat demi mujizat pasti terjadi. Amin. Dengan keyakinan kami, mujizat demi mujizat pasti terjadi. Amin. Ketika tangan menumpangkan pada yang sakit dan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami tindakan iman, percaya, meskipun kami seorang diri, dengan iman dan percaya dan mengolesi minyak, segala masalah-masalah persoalan kami pasti diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kuraba kata kasikir, mari kita menyembah. Kuraba kata kasikir. Kina kata kalama 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 shekera bakala. Kina mala 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 masera mala 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 mala. Kina mata kasikira mala 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 mala. Ayo kita sembah Dia, kita sembah. Kurama la mala 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 la mala 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 kena mala 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 kena masekena mokora mola mola mote kena mala masye ora mola 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 maya mola mola tidak bakal apa kata kasih. Kami mengangkat doa untuk bangsa dan negara kami. Amin. Kami terarah hati dan pikiran kami untuk bangsa dan negara kami. Ini waktu-waktu-Mu Tuhan. Ini kehendak-kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Kau turut campur tangan dalam segala masalah di negeri yang besar ini Tuhan. Berbagai pulau, berbagai pulau, Tuhan kami percaya ada tangan kuasa-Mu yang bekerja. Tangan kuasa-Mu yang bekerja. Kau memakai hamba-hamba-Mu, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, berganti ke Pak Prabowo dan Pak Gibran, terus akan memimpin bangsa yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang diurapi oleh Tuhan, bangsa yang terus mengalami pemulihan-pemulihan dari Tuhan. Kami percaya Solo dipulihkan Tuhan, Jawa Tengah dipulihkan Tuhan. Tidak akan ada megatrust Tuhan di negeri ini Tuhan. Tuhan bisa lindungi, jagai, terus sertai umat-umat-Mu. Baik umat yang percaya maupun belum percaya, semua dikasih Tuhan, semua diberkati Tuhan, semua diurapi Tuhan. Angkat kedua tanganmu, urapa kata-kata sembah Dia, sembah Tuhan. Engkau doamu berarti, doamu tidak mati, doamu terus hidup, doamu hidup. Kiraba kata sekera kata kalapa 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 kalapa. Kiraba laba sekera kalapa. Kiraba kasih kiraba. Saat ini kita bersama minta doa berkat dari Tuhan. Pulanglah engkau dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dalam segala hal. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati perlindungan dalam kehidupan kita, dan Tuhan memberkati sampai anak cucu kita. Anak cucu kita dibuat tidak minta-minta di dalam Tuhan. Semua doa berkat kami mintakan dalam berkat anugerah Allah, Putra, Allah Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.